Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan manusia yang begitu dinantikan dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika setiap hamba dalam doanya itu menginginkan dimasukkan ke dalam surganya Allah, wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam jannahmu bersama orang-orang yang baik. Ini malah dirindukan. Ini malah dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja 4 orang yang beruntung itu? Wahai sahabat sekalian, di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, al-jannatu mushtaqatun illa arba'ati nafarin. Dalil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imul ji'an, wa shaimi fi syahri Ramadan. 4 orang yang begitu beruntung itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu talil Quran, orang yang begitu gemar dan terbiasa membaca Al-Quran, orang yang sering mentadaburi Al-Quran. Sahabat sekalian, kita tahu bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah. Al-Quran merupakan kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba terus mengulangi, terus mentadaburi Al-Quran yang merupakan kalam Allah, maka otomatis dia akan semakin dekat kepada Robnya. Dia akan semakin dekat kepada penciptanya. Allah telah menjanjikan beberapa keutamaan ketika seseorang hamba itu banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya dihadirkannya ketenangan dalam dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubahum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, yang diberikan ketentraman di dalam hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah, ketika kita mengingat Allah, maka akan dihadirkan ketenangan, ketentraman di dalam hati kita. Sahabat sekalian, kemudian Allah juga menyampaikan bahwa Al-Quran itu merupakan obat atau penawar dari segala penyakit. Dan sungguh telah aku kurunkan Al-Quran untuk menjadi obat atau penawar atas setiap penyakit dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sahabat sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan mentadaburi Al-Quran, dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka seyogianya setiap hamba akan semakin dekat, akan semakin bisa menjaga dirinya dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika putra-putra kita sedang belajar untuk menghafalkan Al-Quran, dan mereka tentu membutuhkan banyak perjuangan dalam prosesnya, selalu kita semangati, ketika engkau diminta untuk mengulang-ulang hafalanmu itu pertanda bahwa Allah itu sayang kepadamu, bahwa Allah itu ingin dekat kepadamu, bahwa Allah itu ingin selalu engkau panggil. Sehingga disitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menghampirimu. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapa lagi 4 orang yang beruntung yang begitu dirindukan oleh surga itu? Yang kedua yaitu wahafizil lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik, menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk. Maka ini berkorelasi dengan bagaimana seseorang kedekatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan dia untuk menjaga lisannya. Sekarang ini zamannya medsos. Begitu mudah terkadang kita termakan isu-isu yang mudah sekali membuat seseorang itu bereaksi. Dan ingat, sahabat sekalian, zaman sekarang lisan itu tidak hanya sebatas kepada lisan dalam ucapan, tentu juga bagaimana jari jemari kita bisa kita kendalikan hal-hal yang bersifat mencaci orang lain, kemudian memfitnah bahkan, naudzubillah min zalik. Ada istilah yang mengatakan mulutmu harimaumu. Itu benar, karena lisan itu tidak bertulang. Kita akan dengan mudah mengatakan sesuatu, namun efek di balik itu yang akan kita rasakan. Dalam kalimat motivasi saya mengatakan, setiap perkataan yang kita ucapkan itu bisa membuat orang lain terbangun dirinya, bahkan bisa membuat hancur dirinya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan juga merupakan salah satu ciri dari orang yang beriman. Seperti hadis Rasulullah SAW, "Man amana billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia lebih baik berkata yang baik atau diam. Jadi berhati-hatilah kita dalam menjaga lisan kita. Sekali lagi, lisan bukan hanya terbatas kepada ucapan seperti verbal seperti ini, namun lisan yang kita ketik dalam jari jemari kita melalui media sosial, itu pun bisa berdampak besar terhadap masyarakat. Sahabat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala,
orang yang beruntung yang kehadirannya dinantikan oleh surga. Yang ketiga yaitu wa mut'imul ji'an, yaitu orang yang gemar memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Dalam Islam, konsep berbagi ini begitu sangat dianjurkan. Dalam Islam, konsep kita memperhatikan keadaan sesama kita itu sangat begitu ditekankan. Oleh karena itu Allah juga melalui hadis Rasulullah menjanjikan barang siapa yang gemar memberi makan kepada seorang yang lapar, maka kelak dia di surga akan diberikan makanan-makanan dan minuman dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lebih kepada bagaimana kepedulian sosial seorang hamba terhadap sesama kerabatnya. Karena ada hadis juga yang menyampaikan akan tiba suatu masa di mana seseorang dia sangat ingin berniat untuk berinfak, namun tidak ada satu orang pun yang mau menerima infak itu. Tidak mau satu orang pun akan menerima sedekah itu. Masya Allah, mungkin itu hari kiamat. Sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang beruntung yang terakhir, yang keempat, yang begitu kehadirannya dirindukan atau dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu washaimi fi syahri Ramadan. Saat ini kita sedang menjalani saum di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan saum kita dengan berbagai amalan-amalan yang sudah dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan ketika kita melaksanakan puasa ini, selain juga melatih kesabaran, melatih kedisiplinan kita, juga dari sisi medis bahwa puasa ini juga bisa menyehatkan kita. Ada keterangan yang menyampaikan bahwa sumber dari segala sumber penyakit itu adalah berasal dari lambung atau perut kita. Ketika kita bisa menjaga itu, maka insya Allah penyakit lain pun akan terjaga dan terkendalikan. Maka sekarang di dunia barat itu sedang dijalankan model terapi yang disebut dengan fasting terapi, terapi dengan cara puasa. Bahkan mereka itu non-muslim, tapi mereka mengadaptasi ini yang umat Islam sudah menjalankannya sekian ratus abad yang lalu. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi demikianlah 4 orang yang beruntung yang begitu kehadirannya dinantikan oleh surga. Yang pertama yaitu talil Quran, orang yang gemar membaca dan mentadaburi Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang kotor, dan selalu dia memperhatikan apa yang dia akan sampaikan dan berhati-hati. Kemudian yang ketiga yaitu mut'imul ji'an, orang yang gemar memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Berbagi, ini konsepnya adalah jiwa sosial kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu orang yang beruntung yang kehadirannya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu washaimil fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang melaksanakan puasa dengan segenap kemampuan dan kesungguhan, dengan ilmu yang dia miliki, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan begitu maksimal. Karena ada keterangan yang menyampaikan orang yang gemar berpuasa itu nanti suatu saat akan dipanggil dari pintunya surga Ar-Rayyan. Masyiral muslimin, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi pribadi dan juga pada sahabat sekalian bahwa kita mudah-mudahan termasuk di antara orang-orang yang bisa diundang dan dinantikan kehadirannya oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum menutup apa yang saya sampaikan, ada keterangan yang menyampaikan bahwa jika kita tidak bisa melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Entah dari pintu mana kita dipanggil, melalui pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, namun setiap kita harus mempunyai amalan unggulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.